kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, membawa barakah bagi kita. Nah, persoalan yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah tentang keutamaan umat Islam. Mengapa kita ini perlu mengetahui keutamaan umat Islam? Sekarang ini berkembang kelompok-kelompok yang mudah menyesatkan, mengkafirkan sesama muslim, dan ini berangkat dari ketidaktahuan terhadap keutamaan umat Islam. Rasulullah SAW adalah nabi yang paling mulia, makhluk paling utama. Dalam kitab Jauharah Tauhid dikatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu paling utama. Karena Nabi kita ini nabi paling utama, maka kitab suci yang diturunkan kepada beliau, kitab suci Al-Quran, adalah kitab suci yang paling sempurna. Karena kitab suci yang diturunkan, nabinya paling utama, kitab sucinya paling sempurna, hukum-hukum syariahnya juga paling sempurna. Hukum Islam ini kalau diterapkan akan mendatangkan kemaslahatan, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Dan tidak ada hukum-hukum lain yang dapat menggantikan hukum-hukum Islam. Sekarang ini dunia heboh karena kasus virus corona di Cina. Virus itu akibat apa? Akibat mereka senang makan barang-barang haram. Tikus dimakan, ular dimakan, kodok dimakan, semuanya dimakan. Di dalam Islam hal-hal semacam itu gak boleh dimakan. Walaupun ada sebagian ulama, misalnya Imam Malik, tidak mengharamkan kodok, gak mengharamkan tikus, gak mengharamkan ular, mengatakan makruh, tapi gak menganjurkan untuk dimakan. Imam Malik gak pernah makan begitu, hanya makruh. Orang dulu walaupun makruh ditinggalkan, tapi memang ditinggalkan. Ada hukum Islam. Hukum Islam ini memang mendatangkan kemaslahatan. Dan tidak hanya hukum Islam, syariah Islam, umat Islam ini juga umat terbaik. Nabinya makhluk terbaik, kitab sucinya, kitab suci paling sempurna, hukum-hukum agamanya paling sempurna, umatnya juga paling utama. Umat Islam ini umat paling mulia. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini artinya apa? Allah mendeklarasikan di dalam Al-Quran, umatnya baginda Rasulullah SAW adalah umat terbaik di antara umat manusia. Jadi kita ini umat terbaik, walaupun agak nakal-nakal begitu terbaik. Ini umat terbaik. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama biasanya menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian adalah penyempurna 70 golongan. Umat Islam ini umat penyempurna, 70 golongan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Biasanya yang namanya penyempurna, makanan itu kalau penyempurna biasanya paling sedap, paling enak, lembut, manis. Itu makanan. Kita katakan istilahnya cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut, karena kotor lagi setelah masuk. Itu maksudnya cuci rasa.
itu makanan. Nah umat juga begitu, karena umat Islam ini umat penyempurna. Ditegaskan di dalam hadis ini, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ini Islam. Apakah karena umat Islam ini paling lama beribadah, paling banyak beramal dibandingkan umat-umat dulu? Bukan karena itu. Umat Islam ini ibadahnya kalah dengan umat dulu, amalnya juga kalah. Mengapa kalah? Orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar, gak seperti kita. Umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter. Umatnya Nabi Adam besarnya ke samping 3,5 meter, umurnya rata-rata 1000 tahun lebih. Umatnya Nabi Adam ada yang 1200, 1500, 2000 tahun, 2500 umatnya Nabi Adam. Nabi berikutnya, generasi Nabi berikutnya oleh Allah dikurangi, sudah makin pendek umurnya, dikurangi juga. Nabi berikutnya dikurangi lagi, Nabi berikutnya kurang lagi, kurang sampai Nabi kita ini usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita ini 63 tahun, umatnya rata-rata segitu. Rasulullah SAW bersabda, hasyadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi umat Islam ini kalau sudah masuk 60 tahun yang rajin ke masjid. Mengapa? Karena sudah masuk masa-masa panen. Ini panennya malaikat maut sampai 70. Kalau lewat 70 malaikat maut belum datang, berarti dapat bonus, tapi gak lama. Kalau belum 60 tahun sudah sakit-sakitan, hati-hati juga. Mengapa? Khawatir masuk panen muda. Jagung itu kalau masa-masa panen biasanya ketika kering ditangkai, di pohonnya kering. Kadang-kadang masih hijau dipanen. Mengapa? Untuk direbus, dibuat sayur. Ini panen muda namanya. Ini umat Islam dan orangnya pendek-pendek. Tapi untung ya, mungkin karena dulu Nabi Adam sedikit, orangnya besar-besar. Sekarang ini karena ramai pendek-pendek. Kalau kita misalnya 5 meter tingginya, mau tinggal di mana? Gak ada, di rumah tuh gak cukup. Makanya oleh Allah memang dikurangi, umurnya pendek-pendek. Meskipun begitu, umat Islam ini lebih baik daripada umat terdahulu. Mengapa? Di dalam Al-Quran alasannya lebih baik, karakteristiknya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Ini umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada yang ngajak ke masjid, ngajak bangun masjid, ngajak kuliah malam, ngajak mendirikan TPQ Al-Quran, ngajak mendirikan pondok, ngajak wiritan, segala macam. Itu umat Islam. Di mana-mana pasti ada yang ngajak itu. Dan umat Islam ini karakteristiknya nahi mungkar. Di mana ada kemungkaran pasti dikeroyok, dilawan itu siapapun yang ngomong. Misalnya kemarin, beberapa hari yang lalu, ada orang bilang jilbab apa katanya? Tidak wajib. Seluruh Indonesia marah sama dia. Oh, jilbab gak wajib. Sejak dulu, sejak Islam datang, jilbab ini wajib. Dimarahi. Karena salah. Umat Islam ini memang karakteristiknya nahi mungkar. Dan ini dimanapun mereka tinggal. Jangankan yang tinggal di Riau, memang mayoritas muslim. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita kerja di Korea, di Jepang, di Hong Kong, di mana-mana. Mereka komunikasi melalui media sosial. Setelah ketemu kawan-kawannya sesama muslim Indonesia, janjian ngumpul. Setelah kumpul, kalau ada di antara mereka yang agak pinter ilmu agama, diminta ceramah.
diminta memimpin baca yasin, baca tahlil, macam-macam. Kalau ada hari libur panjang, mereka iuran. Setelah iuran apa? Mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia, Ustadz Somad, saya, ustadz-ustadz sini, diminta ke Korea, diminta ke sana. Akhirnya lumayan bisa keliling dunia. Ini ceramah ke sana bukan pakai bahasa Korea, karena yang ngundang orang Indonesia, cuma kebetulan kerja di sana. Dikiranya kalau diundang ke luar negeri hebat begitu, sama aja sebenarnya. Ya cuma jalan-jalannya yang hebat. Nah ini karakteristik umat Islam. Karena umat Islam ini karakteristiknya amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang dijaga oleh Allah, menjadi umat yang dilindungi. Gimana mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti aliran sesat? Mayoritas umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya umat Islam itu kalau mengadakan kesepakatan, kalau umat Islam ini bersepakat, kesepakatan itu dipastikan benar, dan umat harus ikut kesepakatan itu. Dalam ilmu usul fikih, ilmu agama disebut dengan konsep ijma' para ulama. Jadi kalau berijma'. Kalau umat Islam tidak sepakat, berbeda pendapat, maka apa standar kebenarannya? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'lam. Kalau kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaran yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas dijadikan standar? Umat Islam ini umat terbaik, pasti mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap ada kebaikan pasti ada yang mengajak, setiap ada kemungkaran pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Karenanya jangan coba-coba menyalahkan ajaran umat Islam mayoritas, pasti kalah. Pasti kalah. Kalau ajaran ini sudah dilakukan mayoritas, jangan disalahkan, pasti dalilnya kuat. Apalagi sudah menjadi ijma' kayak jilbab misalnya, itu ya jelas orang yang bilang jilbab tidak wajib itu pesanan dari barat, itu ajaran liberal, tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada yang bayar begitu itu. Kadang ada orang bilang jilbab tak wajib, tahu-tahu dapat beberapa hari anaknya jadi direktur, kayaknya ongkos itu. Entah siapa ya, saya tidak tahu. Emang dunia seperti itu. Nah ini contoh ya, ajaran mayoritas yang coba disalah-salahkan. Kita gak berbicara yang liberal-liberal itu, kalau itu kan jelas kufur kan. Ya gak apa-apalah, saya singgung sebentar. Mengapa ada orang bilang jilbab tidak wajib? Itu pesanan barat. Barat itu siapa? Barat itu bukan orang Medan, bukan. Barat itu maksudnya Eropa dan Amerika, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu barat. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang dipakai adalah orang Islam. Seandainya yang ngomong ya orang barat, kita gak masalah. Ini yang pakai kadang pakai peci, pakai kerudung. Ini yang pakai. Mengapa orang barat punya pandangan seperti itu? Barat itu memandang kaum wanita beda dengan Islam. Kalau Islam memandang kaum wanita itu dari aspek kemanusiaan. Kalau barat yang sekuler ya, barat ini memandang kaum wanita dari aspek kewanitaan. Bedanya apa? Karena umat Islam memandang wanita dari aspek kemanusiaan, maka kaum wanita harus dimanusiakan. Kalaupun diberi tugas, harus sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai wanita.
Apa tugas wanita yang paling bagus? Tugas wanita yang paling bagus adalah tugas bagian domestik dalam rumah tangga, yaitu mengurus anak. Itu yang paling bagus. Karena wanita muslimah ini mengurus anak, anaknya ketika kecil diasuh oleh ibunya, maka bagaimana setelah ibu-ibu ini tua dijaga oleh anaknya. Ini Islam. Kalau Barat ini memandang wanita dari aspek kewanitaan. Artinya apa? Orang Barat ini memang hidup itu tujuannya untuk materi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wanita dijadikan alat untuk mencari keuntungan. Maka bagaimana? Setiap ada lahan bisnis, kaum wanita dijadikan umpan. Ini memang paradigma filosofi orang-orang Barat. Misalnya ya, bisnis yang ala Barat, bisnis maskapai penerbangan. Pernah naik pesawat? Hah? Ada yang pernah naik pesawat? Selama naik pesawat ada enggak pramugari yang jelek? Ada? Enggak ada. Atau cantik tapi pendek pramugari? Enggak ada. Pramugari itu semuanya posturnya ya standar, tinggi-tinggi, cantik-cantik, dan harus siap buka aurat. Mengapa? Untuk menarik penumpang. Itu pramugari. Atau misalnya penjaga mal-mal, penjaga toko-toko yang memang ala Barat. Ada enggak penjaga Indomaret perempuan yang sudah tua? Ada. Kalau warung di kampung-kampung tua-tua apa enggak? Tua-tua. Itu bedanya. Mengapa? Ini memang menjadikan kaum wanita sebagai bahan untuk mendatangkan keuntungan, dieksploitasi. Karena tujuannya seperti itu, maka dibatasi dengan usia. Perempuan jadi pramugari umur 33 tahun enggak boleh terbang, diganti dengan yang muda lagi. Ini ya karena di Barat, ya, karena di Barat ini memang laki-laki perempuan itu cari harta semua, kerja semua, anaknya gak dirawat, dititipkan pada orang, tempat penitipan. Gak ada silaturahmi, itu gak ada. Paling-paling setahun sekali anaknya mengirimkan karangan bunga pada waktu hari ibu. Kalau kita gak perlu hari ibu, ibunya dah dititipkan ke panti jompo. Kita gak perlu hari ibu. Mengapa? Setiap hari kita ini hari ibu, setiap saat. Kalau di dalam Islam, seorang ibu semakin tua semakin dimuliakan, dicium tangannya sama anak cucunya, kadang kakinya dicium juga. Betapa mulianya seorang wanita di dalam Islam. Nah, ini yang bilang jilbab tidak wajib seakan-akan membela perempuan. Apa? Ini biar kaum wanita itu bebas, tidak terkungkung, kaum wanita itu tidak terbelenggu, bilangnya begitu. Padahal sebenarnya itu yang mengajak begitu kaum laki-laki. Mengapa? Untuk dinikmati oleh laki-laki hidung, padahal hidungnya agak belang gitu. Akalnya yang belang, gak lurus. Ini maksudnya kita ini harus tahu. Nah, kembali kepada yang tadi, mayoritas umat Islam, ya, mayoritas umat Islam ini konsisten selalu berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena umat Islam ini selalu berpegang teguh mayoritas dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan coba-coba menyalahkan ajaran mayoritas, pasti digulung. Ini contoh umat Islam Indonesia dari dulu. Kalau ada keluarganya meninggal dunia, bikin acara kenduri, tahlil. Kenduri itu artinya makanan yang diberikan pada orang tahlil. Sejak dulu ini amalan ini sudah dilegalisir, dilestarikan oleh para ulama ratusan tahun. Datang ustadz-ustadz baru, ustadz Salafi Wahabi, ini bid'ah, ini haram, ini tak ada dalil. Mereka ini yang dibid'ah-bid'ahkan cuma sedekah, zikir. Yang karaoke, yang bioskop, yang apa, gak pernah mereka keluar fatwa. Pernah?
Pernah mereka ceramah di masjid, awas jangan ke karaoke, jangan. Pernah ceramah begitu? Gak pernah. Mengapa? Karena memang mereka ini tentara-tentara setan untuk merusak umat Islam. Kalau yang memang jelas-jelas setan, dibiarkan sama mereka, karena sama-sama tentara setan. Nah, ini mereka bilang kenduri, sedekah makan, bid'ah. Padahal ini sedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu anjuran agama. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babus Shadaqati 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata sebelum meninggal, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang nggak bermanfaat. Dan memang orang ini kalau bersedekah dianjurkan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang meninggal. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat. Kalau bukan zakat, sedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, sedekah lagi, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada sumbangan masjid, sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahu ma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir, wala yanqusuhu min ajriha syai', kamu yang bersedekah tak kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Orang tua kita dapat pahala secara penuh, kita yang bersedekah juga dapat pahala secara penuh, full pahalanya. Begitu dalil ini disampaikan, ada orang salafi, orang wahabi kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa bersedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai makan, jangan pakai minum, jangan pakai kenduri. Pakai apa? Kalau mau bersedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah. Loh, bangun masjid, dari mana biayanya? Bangun masjid ini gak cukup biaya sedikit. Dan di kampung-kampung masjid sudah ada, kadang jamaahnya agak penuh. Kalau tambah masjid lagi, siapa jamaahnya? Mereka ini ngawur. Dan lagi para ulama melegalisir tradisi kenduri, sedekah minum dan makan. Itu bukan tidak ada dalil, bukan sembarangan, bukan tanpa dasar. Itu sangat kuat. Mengapa tradisi kenduri, sedekah makan dan minum dilegalisir oleh para ulama, dilestarikan? Karena memang sedekah yang paling utama adalah minuman, air. Para ulama seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari
dalam kitab Asrul Matalib, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim, semuanya berkata afdalus sadaqah al-ma, sedekah yang paling utama adalah air. Ini paling utama ini. Mengapa air? Imam Abi Dawud meriwayatkan hadis sahih dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Ayo Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini paling disenangi oleh Rasulullah, sedekah paling disenangi. Karenanya kata para ulama paling utama. Mengapa? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur cari air, habis makan minum air, kerja minum air, naik mobil minum air, habis olahraga minum air, sambil ceramah minum air. Ini sedekah paling utama. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bercerita tentang orang sebelum Islam, orang Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing tersebut hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam, kalau siang pulang. Pulang kerja di perjalanan melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan, hatinya merasa kasihan. Karena merasa kasihan, farazat muka, dia lepas sepatunya. Dulu itu pelacur pakai sepatu, entah sekarang pakai apa. Lalu turun ke dalam sumur. Dulu itu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Sumur itu biasanya pakai tangga. Pelacur ini turun ke bawah dengan sepatunya, ambil air, lalu naik ke atas, diminumkan pada anjing. Setelah ngasih minum anjing, ya fasaqathu, dia ngasih minum anjing itu. Setelah ngasih minum anjing, dia ini pulang ke rumah, sampai di rumah meninggal dunia. Mungkin semalaman tamunya ramai, mati dia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira la abihi, Allah ampuni dosa-dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah ngasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, dicarikan air apa dicariin batu? Cari batu, padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing aja seperti itu pahalanya, gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya ini umat terbaik. Wah, Muslim ini umat terbaik, umatnya Rasulullah. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang ngasih minum, ngasih makan hewan ternak itu mengurangi dosa. Punya ayam kasih makan, ngurangi dosa. Punya kambing kasih makan, ngurangi dosa. Punya kucing kasih minum, kasih makan, ngurangi dosa. Makanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, biar dosanya banyak dikurangi. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan itu manusia. Seorang ayah, seorang suami ngasih makan anak, ngasih makan istri, mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Jangan keras-keras yang ini, biar belakang nggak dengar.
Yang belakang tanya, loh Pak, kok kawin lagi? Saya ini banyak dosa mah. Katanya kalau ngasih nafkah istri dosa dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangin kan nggak banyak kurangnya, makanya tak tambah. Ini namanya ngurangi dosa dengan cara yang efektif, cara yang bagus. Ini laki-laki suka begini. Dan mungkin pikir mereka, Pak Kiai, ini hadis sahih ini. Ini yang pertama ya. Artinya apa? Ngasih minum ini memang sedekah paling utama. Yang kedua, di bawah sedekah minum yang paling besar adalah sedekah makan. Sedekah makan ini paling besar, di bawahnya minum. Mengapa? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan pada orang. Jadi kasih makan pada orang ini pahala paling baik. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok kira-kira 4,5 kilo. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup 10 orang. Berarti undangan antara 20 sampai 50. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan hamba sahaya. Artinya apa? Ngasih makan orang sekian pahalanya lebih besar atau kurang lebih sama dengan memerdekakan budak. Budak itu sekarang nggak ada. Kalaupun ada, harganya bisa mahal, bisa seperti harganya Kijang Innova. Ternyata ngasih makan orang sekian pahalanya kurang lebih sama dengan sedekah Kijang Innova. Ini pahala ngasih makan, tapi budaknya masih gadis cantik lagi. Kalau sudah tua biasanya dimerdekakan karena gak ada yang mau beli. Nah, ini sedekah makan. Kemudian lagi, sedekah makan itu walaupun kecil jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi shawmati 60 aman. Dulu ada seorang laki-laki Bani Israel beribadah kepada Allah. Dia beribadah di langgar pribadinya selama 60 tahun tak keluar-keluar. Kalau siang puasa, kalau malam doa, nangis, sholat siang malam, 60 tahun. Fa'amtaratil ard, dapat 60 tahun turun hujan lebat. Begitu turun hujan, fakhdarat, sekitarnya berubah menjadi hijau. Pepohonan, tanaman tumbuh semua. Setelah sekitarnya menjadi hijau, fa asyrafar rahib bin saumati, dia mengintip dari langgarnya, wah sudah hijau ini, hijau. Karena hijau tertarik untuk keluar. Faqal, dia berkata dalam hatinya, law nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba aku turun dari tempat ibadah ini lalu berzikir kepada Allah di antara hijau-hijau itu sambil menikmati karunia Allah, pasti pahalanya tambah mantap. Fanazalah, akhirnya dia turun keluar. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif abir raghifain, dia membawa bekal roti 1 atau 2 potong roti. Fa bainama huwa yamshi fi thariq yadhkurullah,
ketika dia sedang berjalan-jalan di antara hijau-hijau itu sambil berzikir, idz laqiyathum ra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki jumpa perempuan, kira-kira penasaran apa enggak? Penasaran. Karena penasaran, falazala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa, siapa? Setelah menyapa saling berkenalan, siapa namanya? Setelah berkenalan saling berbagi cerita. Setelah berbagi cerita saling curahan hati. Apa yang terjadi? Digoda oleh setan, tidak tahan, faghsyiyah. Akhirnya dua orang ini berzina. Laki-laki itu walaupun ustadz, kiai, hati-hati dengan perempuan, pasti tertarik itu, karena memang musuhnya pasti. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, kenapa begitu keluar berzina? Pingsan dia. Setelah siuman, dia cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan, lalu mandi. Ketika sedang mandi, irja'ahu sa'ilun, datanglah seorang pengemis. Tuan, minta uang tuan, kasihani tuan, tak uang. Untuk apa? Saya belum makan tuan, lapar tuan, belum makan. Kamu mau makan? Iya tuan. Itu di baju saya ada roti. Didatangi bajunya, dihampirinya, ada 2 potong roti. Berapa tuan? Bawa aja semua, itu untuk kamu. Pengemis itu pergi membawa 2 potong roti memakannya. Setelah itu famatar rahib, ahli ibadah ini meninggal. Begitu meninggal, datanglah 2 malaikat, satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya ke neraka, ke surga ini ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, ini ke neraka, masuk neraka, ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan zina 1 kali. Begitu ditimbang, dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya menjadi ringan. Zina 1 kali menghapus ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah masuk neraka ini. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Kenapa? Tadi sebelum mati bersedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Timbang. Pahala roti ditambahkan pada ibadah 60 tahun. Begitu ditambahkan langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan. Diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Orang Riau kalau kenduri rotinya berapa potong? Bukan rotinya, tapi kambingnya 2 Insya Allah diampun. Hadis seperti ini jangan diartikan salah. Hadis ini motivasi ngasih makan. Hadis ini bukan meringankan untuk berzina, bukan. Oh kalau begitu gak apa-apalah berzina, yang penting habis itu ngasih makan. Bukan begitu maksudnya. Iya, kalau habis berzina masih sempat. Kalau habis berzina langsung mati gimana? Jadi jangan salah paham masalah ini. Ini keutamaan sedekah makan.